Akhirnya saya sepakat juga tuh. Sebelum kita ngurus orang lain, urus diri dulu deh. Gitu. Sebelum kita berpikir tentang ini, beresin diri dulu. Gitu. Kenapa? Musuh yang terberat tuh kan diri sendiri ternyata. Iwan Fals, cerita di balik gitar dan kehidupan yang penuh makna pernah nggak sih kamu dengar lagu yang bikin kamu berhenti sejenak dan mikir, iya juga ya, hidup ini kayak gitu. Nah, kalau kamu pernah ngerasain hal itu, waktu denger lagu Bento atau Manusia Setengah Dewa, berarti kamu udah kena sentuhan ajaib dari seorang legenda bernama Iwan Fals. Nama aslinya Virgiawan Listanto. Lahir di Jakarta, the 3rd of September 1961. Tapi buat jutaan orang Indonesia, dia bukan cuma musisi. Dia adalah suara hati rakyat. Sejak awal kariernya, Iwan udah dikenal sebagai penyanyi yang berani. Lagu-lagunya tajam, tapi tetap enak dinikmati. Bukan cuma nyanyi, tapi juga ngajak orang buat mikir dan peduli. Di era 1980-an, saat kebanyakan artis sibuk bikin lagu cinta, Iwan malah muncul dengan lagu-lagu seperti Guru Umar Bakri dan Surat Buat Wakil Rakyat. Nada-nadanya sederhana, tapi liriknya dalam banget. Ia nyindir sistem, menyoroti ketimpangan, dan menyuarakan keresahan rakyat kecil. Nggak heran. Menurut arsip majalah Tempo, 1989, beberapa lagunya sempat dicekal dari televisi karena terlalu kritis. Tapi bukannya tenggelam, Iwan malah makin dicintai. Orang-orang melihatnya bukan sebagai penyanyi, tapi sebagai teman seperjuangan. Tapi di balik ketegasan dan sorot matanya yang tajam, Iwan Fals punya sisi lain yang lembut. Tahun 1997, ia kehilangan anak pertamanya, Galang Rambu Anarki, yang meninggal di usia muda. Duka itu dalam banget. Tapi justru dari situ Iwan belajar banyak tentang arti hidup dan kehilangan. Ia sempat vakum dari dunia musik, memilih untuk lebih banyak merenung dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Di masa itulah lahir sosok Iwan Fals yang lebih bijak dan tenang. Sekarang, kalau kamu main ke rumah Iwan di Lewinanggung, Depok, kamu nggak cuma bakal ketemu dengan penyanyi legendaris, tapi juga seorang bapak, guru dan sahabat. Rumahnya terbuka buat siapa aja dari penggemar, musisi muda, sampai orang yang cuma mau ngobrol santai sambil ngopi. Di sana, Iwan sering bilang bahwa musik itu bukan soal popularitas, tapi soal kejujuran dan rasa. Dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia 2020, dia pernah bilang dengan rendah hati, "Saya cuma pengamen, tapi kalau lagu saya bisa bikin orang sadar, itu sudah lebih dari cukup." Kalimat sederhana, tapi dalam banget. Dari situ kita belajar bahwa jadi artis bukan berarti harus glamor. Kadang, jadi artis sejati itu berarti tetap rendah hati dan setia pada suara hati sendiri. Iwan Fals sudah membuktikan hal itu. Dari jalanan sampai panggung besar, dari kritik pedas